Oke teman-teman, kembali ke channel saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agung Apriyanto. Saya dari Prodi Manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Etika Bisnis dengan materi etika pelaku usaha di sekitar kita. Nah, dari sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelaku usaha terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mendefinisikan intinya secara umum. Definisi atau pengertian pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau tidak yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, untuk contohnya di sekitar kita itu banyak pelaku-pelaku usaha. Contohnya adalah pedagang kelontong, pedagang cilok atau batagor atau nasi goreng. Nah, itu adalah contoh yang dekat di sekitar kita pelaku usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi tentang apa yang dimaksud etika bisnis atau dagang. Definisi etika dalam berdagang, selain mengatur tata cara melakukan perdagangan yang baik, juga menjamin baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan serta terhindar dari kerugian. Adapun etika berdagang diantaranya adalah pertama, jujur dalam melakukan perdagangan. Nah, di dalam ini saya mengambil satu yang mungkin harus diterapkan dan wajib untuk pelaku usaha dalam berdagang, yaitu jujur dalam melakukan perdagangan. Jadi tidak ada indikasi kebohongan atau kecurangan. Nah, berikutnya ini saya mengambil contoh di Pasar Cibitung, yaitu saya mengambil contoh pelaku usaha dagang buah di Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Nah, untuk yang gambar di slide kiri itu adalah bentuk depan pasarnya Induk Cibitung, dan yang sebelah kanan itu adalah suasana di dalam Pasar Cibitung. Di sini hampir 24 jam terjadi transaksi, bukan cuman hanya buah tetapi banyak seperti sayur-sayuran, sembako, dan lain-lain. Selanjutnya, nah di sini saya akan menerangkan tentang harga-harga di pasaran. Dan harga ini pun tidak selamanya stabil. Bisa berubah-ubah tergantung musiman juga ini. Nah, di sini akan menjelaskan anggur 1 kilo 35, apel Malang 24.000, aprikot kering 45.000, alpukat 35.000, belimbing 15.000, pisang 10.000, jeruk 1 kilo 25.000, blueberry 65.000, cempedak 1 buah 3.000. Dan dari data ini pun juga pas saya tanya-tanya tentang pelaku usaha tentang soal harga, di sini harganya pun hampir sama dan juga standar juga. Oke, di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku pelaku usaha buah di Pasar Cibitung. Nah, ini cukup menarik tentang buat saya. Dan pada saat buah musiman datang di pelaku usaha di Pasar Cibitung, seperti dia melakukan caranya berbondong-bondong menyiapkan strategi mereka. Salah satu strateginya tuh ada yang pelaku usaha menyetok usaha melakukan penjualan atau transaksi dengan promosi atau menawarkan harga yang menarik kepada customer atau pembeli supaya dengan mereka itu laku dan laris. Nah, itu adalah salah satu bisa dikatakan trik salah pelaku usaha. Karena di sini kalau untuk seperti promosi itu hampir semuanya itu melakukan. Dan perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku usaha di Pasar Cibitung ini adalah bentuk usaha yang sifatnya tetap dalam kondisi waktu tertentu. Nah, ini pengertian dari buah musiman. Jadi tetap tapi di kurun waktu tertentu. Berikutnya saya akan
menjelaskan etika bisnis yang ditunjukkan antar pelaku usaha di pasar. Nah, itu adalah di bawah ini adalah gambar antara pedagang dengan pelaku usaha saat bertransaksi. Menurut saya, yang saya amati di pasar, situasi etika bisnis antara pedagang antara satu dengan yang lain berlangsung standar dan baik, karena pelaku usaha saling memahami dan harganya pun tidak saling menjatuhkan antar pelaku usaha, sehingga suasana etika dalam berdagang berlangsung baik. Nah, di dalam berdagang di hampir seluruh di pasar Cibitung itu rata-rata harganya pun standar. Nah, dari maksud standar itu antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain itu rata, dalam arti saling antara pelaku usaha itu tidak saling menjatuhkan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lainnya. Dan karena jika ada pelaku usaha yang menurunkan harga standar, nah itu pasti akan terjadi etika bisnis yang tidak baik. Nah, kalau saya amati pasar Cibitung itu rata-rata standar semua. Oke, berikutnya etika bisnis antara pelaku usaha dengan pembeli. Etika pelaku usaha dengan customer atau pembeli di pasar Cibitung sangat menarik, di mana pelaku usaha dengan ramah dan sopan menjawab pertanyaan dari pembeli dan menawarkan tidak hanya satu jenis buah, tetapi buah yang dijual pelaku usaha ditaruhkan semua kembali. Nah, itu adalah bentuk cara pelaku usaha untuk menawarkan kualitas kualitas yang dia jual. Nah, dalam arti dia itu menjual dengan kualitas. Itulah suatu termasuk trik juga sih dalam berdagang. Dan ini selanjutnya saya akan menutup presentasi atau penjelasan saya sedikit tentang etika bisnis di sekitar saya. Nah, sebelumnya jika ada perkataan yang salah, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.